Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratul Ilahiyah NIM 19033026. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori kinetik gas dan kaitannya dengan bencana. Yang pertama yaitu kompetensi dasar, di mana kompetensi dasar ini menjelaskan yang pertama 3.6 yaitu menjelaskan teori kinetik gas dan karakteristik gas pada ruang tertutup. 4.6 yaitu menyajikan karya yang berkaitan dengan teori kinetik gas dan makna fisisnya. Selanjutnya, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mampu menunjukkan 3 hukum dasar gas ideal pada persamaan umum gas ideal melalui diskusi hasil pengamatan dengan tepat. Yang kedua yaitu peserta didik mampu menganalisis persamaan gas ideal pada angin tornado dan ban kempes akibat panas matahari. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu menganalisis hukum-hukum gas ideal dan mengaitkannya dengan permasalahan lingkungan seperti angin tornado dan ban kempes akibat panas matahari. Selanjutnya yaitu kita masuk ke teori kinetik gas. Teorinya yaitu teori kinetik gas merupakan cabang ilmu fisika yang menjelaskan tentang sifat-sifat gas dengan menggunakan hukum-hukum Newton tentang gerak berdasarkan gerak acak partikel atau molekul penyusun gas yang berhasil terus-menerus. Yang kedua yaitu sifat setiap benda, baik cairan, padatan maupun gas, tersusun atas atom-atom, molekul-molekul atau partikel-partikel oksigen, nitrogen, hidrogen, uap air, bahkan udara di sekitar kita merupakan contoh gas. Sifat-sifat gas dapat dibedakan menjadi sifat makroskopik dan sifat mikroskopik. Partikel-partikel gas dapat bergerak sangat bebas dan dapat mengisi seluruh ruangannya ditempatinya. Hal ini menimbulkan kesulitan dalam mempelajari sifat-sifat gas. Untuk menyederhanakan permasalahan ini, diambil pengertian gas ideal. Dalam kehidupan nyata, gas ideal tidak pernah ada. Sifat-sifat tekanan pada tekanan rendah dan suhu kamar mendekati sifat-sifat gas ideal, sehingga gas tersebut dapat dianggap gas ideal. Pada teori kinetik gas, keadaan gas diuji oleh beberapa ilmuwan dan menghasilkan beberapa temuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu hukum Boyle. Hukum Boyle mengatakan bahwa tekanan gas berbanding terbalik dengan volume gas saat temperatur dan jumlah gas dijaga tetap konstan. Yang kedua yaitu hukum Charles. Hukum Charles mengatakan bahwa temperatur mutlak dan volume gas akan berbanding lurus dengan saat tekanan dan jumlah zatnya dijaga tetap. Yang ketiga yaitu hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac menyatakan bahwa tekanan pada gas berbanding lurus dengan temperatur mutlaknya saat gas dijaga dalam volume dan jumlah zat yang tetap. Nah, selanjutnya yaitu contoh teori gas ideal, di mana contohnya yang pertama yaitu balon tiup atau balon karet. Balon biasa meletus karena 2 hal, yaitu kenaikan suhu atau tekanan gas dalam balon. Yang kedua yaitu cat semprot. Cat semprot juga merupakan aplikasi dari teori kinetik gas. Seperti yang kita ketahui, cat piloks dan cat semprot memiliki 2 jenis zat, yaitu cat dan gas dengan tekanan tinggi yang disebabkan tekanan oleh gaya yang amat besar di dalam kaleng. Nah, itulah materi dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita masuk ke energi kinetik gas pada bencana, yaitu ban mengempes kelamaan yang diaspal. Nah, ketika kita mengendarai kendaraan cukup lama, ban bakal menjadi panas, akibatnya sering bersentuhan dengan aspal. Penaikan suhu pada ban ini bakalan dibikin tekanan di dalam ban menjadi meningkat. Itulah akibatnya ban mengempes. Yang kedua yaitu angin tornado. Angin tornado ini terjadi karena suhu udara panas, pengah dan radiasi matahari. Karena adanya hal-hal tersebut, maka membuat timbulnya awan hitam yang mengepung dengan tekanan udara di dalamnya. Tekanan udara tersebut terus naik dan turun dengan kecepatan yang tinggi. Baiklah, kita coba lihat video animasi proses terjadinya angin tornado. Angin puting beliung adalah angin
yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km per jam yang bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin yang lebih besar daripada angin puting beliung disebut dengan angin tornado. Angin puting beliung terjadi pada siang atau sore hari pada musim pancaroba. Selanjutnya yaitu bagaimana proses terjadinya angin puting beliung. Angin puting beliung memiliki 3 fase, yaitu yang pertama fase tumbuh. Fase tumbuh yaitu di dalam awan terjadi udara naik ke atas dengan tekanan yang cukup kuat. Pada saat ini proses terjadinya hujan belum turun karena titik air serta kristal es masih tertahan oleh arus udara bergerak menuju puncak awan. Selanjutnya fase dewasa. Fase ini artinya titik-titik air tidak tertahan oleh udara akan menuju puncak awan hujan, kemudian akan turun menimbulkan gaya gesek antara kedua arus yang naik dan yang turun. Saat udara naik turun, maka akan menimbulkan arus geser yang membentuk pusaran. Yang ketiga itu fase punah. Dalam masa punah tidak ada massa udara yang naik. Namun massa udara akan meluas ke seluruh awan. Pada akhirnya proses terjadinya kondensasi akan terhenti dan udara turun melemah sehingga pertumbuhan awan akan berakhir. Baik, itulah animasi proses terjadinya angin tornado. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.